Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, ya. Halaman 66 sampai 70, ya, tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, ya, mata pelajaran IPS. Kegiatan ekonomi di Asia Tenggara, ya, jadi negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi, ya, sesuai kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian, ya, seperti padi, ya, kelapa sawit, tebu, kopi, teh, dan lain-lainnya. Jadi paling banyak itu kegiatan ekonominya itu berupa pertanian. Ya. Selain pertanian juga ada negara di Asia Tenggara, yaitu negara Brunei Darussalam, ya, tetangganya Indonesia. Ya. Brunei Darussalam ini paling banyak, ya, kegiatan ekonominya yaitu di bidang minyak bumi dan gas. Jadi di sana paling banyak itu penambangan minyak bumi, ya, di laut lepas seperti contoh gambar itu, yaitu di negara Brunei Darussalam. Jadi terkenalnya, ya, Brunei Darussalam itu negara yang terkenal dengan penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar, ya, di dunia, gitu. Brunei Darussalam. Nah, diingat-ingat. Selanjutnya ada juga negara ini, Singapura. Singapura ini. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, ya, di bidang industri atau pabrik, ya, di bidang perhubungan dan perbankan. Jadi, seperti contoh gambar itu. Di Singapura merupakan negara yang paling maju di Asia Tenggara. Ya, penghasil alat elektronik, penghasil handphone juga dari sana semua. Nah, ini nanti dikerjakan, ya. Ada 2 tugas ini. Ini ada bendera dari negara-negara Asia Tenggara. Tugas kalian yaitu tugas pertama yaitu mencari bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara berikut. Kamu cari ini bendera negara apa, terus kamu bandingkan kegiatan ekonominya. Seumpama contoh Indonesia benderanya merah putih dan seumpama dengan Malaysia itu kamu bandingkan. Kalau Indonesia itu kegiatan perekonomiannya pertanian, kalau Malaysia apa? Kamu cari, nanti diskusi sama kelompoknya. Ini ada 4 bendera negara di Asia Tenggara. Kamu cari ini bendera negara mana, ya. Terus kamu cari kegiatan ekonomi yang ada pada negara tersebut, ya. Boleh ditulis biasa berupa paragraf atau boleh dibentuk dalam bentuk tabel juga boleh. Ini ada 4 negara yang harus kamu cari kegiatan ekonominya. Apa saja yang ada di 4 negara ini, ya. Kamu cari nanti. Boleh cari di buku atau di internet. Terus pelajaran kedua yaitu PKN, ya, Pendidikan Kewarganegaraan. Halaman 108. Ya. Ya, ini ada pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ada 7 sikap yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu bersikap adil, ya, karena keadilan sosial, maka kalian harus bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, ya. Jikalau anak-anak ingin mendapatkan hak, anak-anak harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang, ya. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain, ya. Orang lain juga perlu mendapatkan hak, maka kita harus menghormati. Ada hak berbicara, ada hak mendapatkan bantuan sosial dan lain-lain. Jadi kita harus menghormati. Yang keempat,
Kita harus suka memberi pertolongan kepada orang lain, nggih. Supaya adil sosial, kalian harus saling tolong menolong, nggih. Yang kelima, tidak bersifat boros, ya. Kalau pengen hidup kita itu adil, ya, kita tidak boleh bersifat boros dan bergaya hidup mewah, itu tidak boleh ya anak-anak. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, ya, karena bunyinya kan keadilan sosial. Jadi sosial itu kan umum artinya. Jadi anak-anak tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum. Nah, yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain, ya. Seumpama orang lain, ada orang yang berhasil menemukan suatu alat yang canggih gitu ya, kita harus menghormatinya, kita harus menghargai hasilnya, ya. Jangan kita mengolok-oloknya, jangan kita menjelek-jelekkannya, ya. Semua karya-karya orang lain itu harus kita hormati, ya, kita hargai, ya. Terutama karya-karya Indonesia, nggih, seperti ada mobil yang diproduksi di Indonesia, kalian harus menyintainya. Ada juga produk-produk handphone, produk-produk komputer yang dari Indonesia itu juga banyak, ya. Tidak dari luar negeri saja, nggih. Banyak produk yang berasal dari dalam negeri, ya. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri tersebut. Jadi sikap menghargai hasil karya orang lain bisa diterapkan dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi produk-produk seperti tas, topi itu kita harus membeli yang dari dalam negeri aja, jangan dari yang luar negeri itu. Nah, ini ada contoh gambar gambar anak yang lagi menabung. Jadi menabung adalah contoh pengamalan sila kelima. Jadi anak-anak harus sering menabung untuk kebutuhan masa depan anak-anak, ya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Bisa dipelajari sendiri halaman 66 sampai 70, halaman 98 sampai 99, dan halaman 108 buku tema 1 kelas 6, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.